Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tebet karena telah memberikan kesempatan dan waktu untuk saya memberikan beberapa materi ya selama saya mengikuti proses pendidikan guru penggerak di mana sudah berjalan kurang lebih ada 2 bulan ya. Nah, selama proses pendidikan itu banyak hal yang sudah saya dapatkan, baik pengetahuan, pengalaman yang tentunya nanti bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Dan kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya karena telah bersedia hadir meluangkan waktunya hadir di tempat ini untuk mengikuti kegiatan apa yang saya lakukan hari ini, yaitu mensosialisasikan beberapa materi terkait dengan apa yang sudah saya pelajari pada program guru penggerak. Nah, sedikit saya sampaikan di sini ya. Selama saya mengikuti program pendidikan guru penggerak itu sudah ada satu modul yang saya pelajari, yaitu modul 1 ya. Di mana modul 1 itu terdiri ada 4 modul ya. Yang pertama itu ada modul 1.1 yaitu mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian untuk modul yang kedua yaitu adalah nilai dan peran guru penggerak. Kemudian modul yang ketiga yaitu mengenai visi guru penggerak. Kemudian yang terakhir ya yaitu ada modul 1.4 yaitu mengenai budaya positif. Nah, untuk kesempatan pada hari ini ya yang saya hanya bisa sosialisasikan yaitu adalah mengenai budaya positif, yaitu terdapat pada modul 1.4. Nah, nanti pengimasannya ya terkait dengan budaya positif. Jadi di sini ada beberapa hal yang nanti kita akan pelajari ya. Nah ini jadi ada konsep budaya positif itu sebenarnya ada 7 ya, tapi yang nomor 2 itu saya gabungkan. Yang pertama itu adalah mengenai perubahan paradigma belajar. Ya. Nah yang kedua itu adalah konsep disiplin positif dan motivasi. Sebenarnya ada 2 sebenarnya. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai keyakinan kelas. Ya. Yang keempat yaitu adalah pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kelima itu adalah posisi kontrol. Ya. Kemudian yang keenam itu adalah mengenai segitiga restitusi. Ya, jadi inilah yang nanti kita akan pelajari terkait dengan materi budaya positif. Ya, nah, baik saya akan lanjutkan. Nah, di sini sebelum kita melangkah lebih jauh mempelajari tentang budaya positif, nah, langkah baiknya kita bersama-sama dulu ya mengetahui apa sih makna budaya positif itu. Kemudian apa contoh perlakuan positif yang telah diterapkan. Mungkin selama ini Bapak Ibu semuanya barangkali sudah menerapkan, tapi apa yang sudah diterapkan itu masih mungkin belum continue ya, artinya belum konsisten diterapkan dalam pembelajaran sehari-hari di kelas. Nah, kemudian kita akan mengulas ya lebih jauh tentang makna daripada budaya positif. Nah, jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, jadi di dalam budaya positif itu ada terkandung nilai-nilai ya. Nilai-nilai yang masuk di sana adalah nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Jadi yang dimaksud dengan nilai kebajikan universal itu misalkan ada nilai apa? Disiplin, kemudian ada nilai tanggung jawab, ya, kemudian ada nilai mandiri dan seterusnya. Inilah yang nanti akan kita capai atau kita tumbuhkan untuk dikuatkan mengenai budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah. Ya, nah itu. Selanjutnya ini setelah kita mengetahui tentang apa itu makna daripada budaya positif, tentunya pasti akan memunculkan sebuah perubahan paradigma ya.
sebuah perubahan paradigma. Mungkin selama ini apa yang kita lakukan dalam keseharian kita di sekolah mungkin ada keliru atau salah ya. Nah, disinilah nanti setelah kita memahami tentang makna budaya positif itu dapat merubah paradigma kita. Artinya mengubah pola pikir kita yang selama ini kita bisa yang selama ini mungkin telah dilakukan di sekolah. Ya. Nah, perubahan paradigma seperti apa yang kita akan ubah di sini? Ya, di sini jadi landasan perubahan daripada paradigma itu bisa kita lihat dari filosofi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Di mana beliau ini adalah seorang bapak pendidikan ya. Nah, ini merupakan seorang bapak pendidikan di Indonesia ya. Jadi apa yang disampaikan nanti oleh Ki Hajar Dewantara, ya, dalam filosofinya itu adalah yang pertama itu adalah pendidikan itu bukan tabula rasa. Bapak Ibu tahu maksudnya bukan tabula rasa? Ada yang tahu apa maknanya? Apa itu tabula rasa? Ada? Tidak ya? Nah, jadi yang dimaksud tabula rasa di sana ya, bahwa biasanya murid itu manusia itu terlahir bukan ibaratkan seperti kertas kosong yang tidak ada goresan-goresannya ya. Jadi itu anggapan yang keliru ya. Jadi manusia itu sejak lahir itu bukan ibaratkan sebagai kertas kosong ya. Tetapi manusia sejak lahir itu sudah di dalam kertas kosong itu sudah ada goresan-goresan yang sama-sama. Ya. Jadi selama ini mungkin Bapak Ibu menganggap bahwa manusia itu terlahir itu ibaratkan seperti kertas kosong. Jadi di sekolah itulah nanti mengisi atau menulisi kertas tersebut sehingga bisa ada tulisannya ya. Tapi itu merupakan suatu anggapan yang keliru. Ya. Jadi sebenarnya manusia terlahir sejak awal itu sudah ada goresan-goresannya di dalam kertas itu yang sama-sama. Artinya belum jelas ya. Nah, disinilah fungsi pendidik itu kita sebagai guru. Ya, di mana kita sebagai guru itu kan memiliki dua tugas ya. Yang pertama sebagai pengajar, yang kedua adalah sebagai pendidik. Nah, yang pertama sebagai pengajar ini tentunya pasti sudah terbiasa Ibu lakukan. Ini merupakan suatu bentuk rutinitas yang selama kesehariannya Ibu dilakukan ya. Sebenarnya dalam mengajar itu adalah apa? Kita itu memberikan pengetahuan ya kepada anak, akhirnya mentransfer knowledge kepada anak-anak sehingga anak itu bisa menangkap apa yang bisa kita diberitahu ya, pengetahuan yang kita bisa ditangkap dan itu harapan kita sebagai seorang pengajar. Kemudian sebagai seorang pendidik, nah inilah tugas utama guru itu sebagai seorang pendidik ini sangat berat sekali, di mana sebenarnya sebagai seorang pendidik itu adalah tugas kita adalah menuntun, ya, menuntun tumbuh kembang anak sesuai dengan kodratnya, sehingga nanti bisa menciptakan manusia atau murid yang memiliki kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Itulah sebenarnya tugas kita itu adalah yang paling berat itulah sebagai pendidik. Gimana sebagai pendidik itu? Itulah tugas kita apa? Mempertebal goresan-goresan apa yang sama-sama tadi ada di kertas itu sehingga menjadi lebih jelas. Ya, bisa terlihat, bisa nampak, bisa kita amati secara langsung. Ya, dan dampaknya juga dapat kita rasakan. Ya, nah bagaimana nanti kita sebagai seorang pendidik itu harus memiliki perubahan mindset ya. Bagaimana menjadi seorang pendidik yang bisa memberikan mengamong istilahnya pada murid itu. Jadi kita ini sebagai guru adalah menghamba kepada murid, menghamba kepada bukan berarti sujud ya, tapi memberikan kemerdekaan kepada peserta didik untuk mengeksplor ya apa yang jadi bakat dan minatnya. Ya itu, jadi itu tugas kita sebagai pendidik. Jadi ternyata pendidikan itu bukan adalah sebagai terbiasa. Artinya tidak murid itu ibaratkan sebagai kertas kosong, tetapi sudah ada garis yang sama yang mesti kita pertebal nanti ya sebagai seorang guru. Kemudian yang kedua itu semua anak lahir dengan bakatnya masing-masing yang uniknya. Jadi setiap manusia yang terlahir di dunia ini pasti dia memiliki bakat dan minat tersendiri. Ya, nah itulah nanti
sih yang menjadi bakat dan minat dari peserta didik kita, sehingga kita lebih mudah mengarahkan dalam proses pembelajaran ya. Kemudian yang berikutnya, jadi itu akan pendidikan itu akan apa? Menumbuhkan yang namanya budi pekerti ya. Budi pekerti itu sangat kita perlukan, apalagi di zaman sekarang ini yang serba digital ya. Jadi budi pekerti itu adalah salah satunya nanti alat untuk memproteksi ya, memproteksi pengaruh-pengaruh negatif daripada digitalisasi ya. Nah, kemudian yang berikutnya, tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Seperti yang saya sampaikan bahwa tugas guru itu kan sebagai pengajar dan pendidik. Jadi pendidik inilah nanti bagaimana bisa menuntun tumbuh kembang anak itu sesuai dengan kodratnya. Ya, sesuai dengan kodratnya. Jadi kalau kita perjelas lagi, jadi kodrat manusia itu sebenarnya ada dua ya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Itu nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian yang berikutnya itu adalah guru ibarat petani, anak itu ibarat biji jagung. Ya, jadi proses menuntun tumbuh kembang anak itu, guru itu ibaratkan sebagai apa? Petani atau tukang kebun yang menanam biji jagung. Kalau tanaman yang kita tanam mau hasilnya bagus, ya, itu kan petani yang tukang kebun itu mesti apa? Memelihara tanaman tersebut. Ya, memelihara, mengenali ya sifat-sifat tanaman tersebut, apa yang cocok kira-kira yang dilakukan untuk bisa merawat supaya tumbuh kembang biji jagung ini bisa baik dan mendapatkan hasil yang baik. Ya, sedangkan sekolah itu ibaratkan sebagai medianya, petanahnya. Ya, di mana sebenarnya biji jagung sebaik apapun biji jagung yang ditanam pada satu media, kalau tidak dirawat atau tidak dijaga dengan baik, ya itu tidak akan menghasilkan suatu tumbuhan yang baik. Ya, sejelek apapun tumbuhan jagung yang ditanam pada sebidang tanah, kalau itu dirawat, kemudian tanahnya itu diberi kesuburannya itu kita jaga, ya tentunya biji jagung ini pasti akan bisa tumbuh kembang dengan baik. Ya, nah itu jadi guru itu sebenarnya diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun. Sedangkan sekolah itu adalah sebagai medianya, tanahnya untuk biji jagung itu bisa tumbuh dengan baik. Kemudian yang berikutnya itu adalah mengenai kodrat alam dan kodrat zaman. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal bahwa memang manusia itu adalah murid ya. Murid itu adalah untuk bisa dia tumbuh dan berkembang, kita sebagai seorang pendidik harus menuntun ya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, di mana sebenarnya manusia itu sejak awal terlahir sudah dibekali yang namanya kodrat alam. Ya, mereka bisa hidup di lingkungan sekitarnya. Jadi kodrat alam tersebut misalkan seperti apa, bakat dan minat yang dia miliki itu memang sudah tertanam sejak dia lahir ya. Jadi setiap orang itu pasti sudah memiliki bakat dan minatnya tersendiri. Jadi sekarang tergantung dari kita sebagai seorang guru di sekolah bagaimana kita mengenali daripada kodrat bakat dan minat yang dimiliki oleh siswa tersebut. Makanya di awal pembelajaran biasanya itu kita melakukan dulu yang namanya asesmen diagnostik non-kognitif ya, itu mengenali bagaimana apa sih yang menjadi bakat dan minat siswa tersebut. Karena kalau kita ketahui ya sejauh ini siswa itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada gaya belajarnya yang kinestetik, ya, kemudian ada juga gaya belajarnya yang visual, kemudian ada gaya belajarnya yang audiovisual. Ya, kalau kinestetik itu kan dia maunya bergerak, dia terusnya apa yang lakukan itu dia tidak pernah diam ya, pasti ingin bergerak ya, mencari sesuatu ya. Nah, bagaimana caranya memfasilitasi minat tersebut? Nah, tentunya kita akan menyediakan berbagai pilihan-pilihan alternatif tugas yang bisa kita berikan. Misalkan kalau anak suka bergerak seperti kinestetik ya, misalkan kita mengungkapkan project baca ya, project baca misalkan disuruh mencari apa, misalkan ya, jadi itu dia akan mau bergerak ya, diarahkan ya. Kemudian yang berikutnya ada gaya belajar yang visual dengan gambar. Nanti kita tampilkan seperti tadi membuat kita tampilkan dengan PowerPoint ya.
gambar-gambar atau apa, video dan sebagainya ya. Nah itu. Kemudian yang audiovisual ini ada apa, pendengaran dan penglihatannya ya. Nah sekali kita bisa tampilkan berupa video ya. Video tersebut bisa mungkin memberikan sebuah apa, motivasi tersendiri bagi anak tersebut ya. Itu. Dan yang terakhir adalah berpihak pada anak. Jadi berpihak pada anak ini selama ini ya, paradigma kita itu salah ya. Jadi sebenarnya pendidikan itu harus mengedepankan atau berpihak kepada anak. Jadi pembelajaran yang kita lakukan di kelas itu harus berpusat kepada anak. Jadi bagaimana nanti caranya kita merancang sebuah perencanaan ya dalam pembelajaran sehari itu sehingga nanti bisa berpihak kepada anak apa yang kita lakukan di kelas. Karena selama ini kita itu memandang anak itu hanya sebagai objek, bukan sebagai subjek. Makanya disinilah peran guru itu sekarang itu sebagai fasilitator, artinya memfasilitasi murid itu. Ya, artinya kita tidak lagi apa memberikan ceramah, ya banyak memberikan ceramah di depan dan sebagainya, tapi kita memfasilitasi sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki oleh anak tersebut. Itu ya. Jadi itulah filosofi daripada pendidikan Tiga-Darah yang dapat merubah paradigma kita tentang pendidikan. Ya. Baik, selanjutnya, nah di sini perubahan paradigma itu yaitu untuk membangun budaya positif. Ya, jadi sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, kemudian aman, nyaman agar murid itu mampu berpikir, ya, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Ya, jadi di sini adalah bagaimana menciptakan murid yang senang, yang aktif dan kreatif. Ya, di sekolah tentunya harus kita memfasilitasi itu semua dengan penyediaan daripada lingkungan yang aman, nyaman, sehingga mereka senang dalam berada di sekolah. Karena sekolah itu kan merupakan rumah kedua, ya setelah rumah mereka di rumah ya. Jadi ini merupakan rumah kedua bagi siswa atau murid. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Nah, di sini kalau kita flashback kembali ya, jadi di mana di situ mungkin Bapak Ibu semuanya sudah sejauh ini sudah lazim ya mendengar kata disiplin ya. Mungkin disiplin itu kaitannya dengan apa? Kegiatan untuk menjadikan anak itu menjadi tertib sesuai dengan aturan. Artinya di sini ada istilahnya kegiatan memaksa. Ya, memaksa seseorang itu supaya mau berbuat seperti peraturan. Ya, artinya sifatnya sendiri adalah satu arah. Ya, nah itu mengenai perubahan paradigma ya. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada miskonsepsi ya terkait dengan paradigma perubahan tentang teori kontrol. Jadi bagaimana kita sebenarnya bisa mengontrol seseorang ya. Di sini menurut William Glasser ya dalam kontrol teorinya, yaitu di sini bagaimana dia meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Mungkin Bapak Ibu tahu semua ya yang maksud dengan miskonsepsi. Apa itu miskonsepsi? Ya mungkin sesuatu yang mungkin belum yang kita perkirakan ya. Ya mungkin itu bisa salah ya. Itu namanya miskonsepsi ya, sesuai. Nah, di sini bagaimana William Glasser itu meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Nah, di sini yang pertama ada namanya ilusi guru mengontrol murid. Jadi yang namanya ilusi itu apa? Istilahnya anak-anak ya. Ya, anak-anak yang mungkin nanti bisa merujuk itu namanya ilusi. Jadi sebuah impian ya. Nah, itu. Nah, di sini ilusi guru mengontrol murid itu pada dasarnya kita itu tidak dapat memaksa murid ya untuk berbuat sesuatu jikalau nanti ya murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi sini kita tidak bisa memaksa seseorang. Ya, ibaratkan kita mengetopkan sebuah tangan ya. Yang mengontrol ini tetap tergenggam ini dengan benar siapa? Kita sendiri, bukan orang lain. Mau tidak itu yang mengontrol itu menjadi kita sendiri. Gitu. Jadi bukan nanti orang bisa dikontrol oleh orang lain. Ya. Nah, jadi untuk tidak melakukannya ya walaupun tampaknya guru sedang
sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Mungkin itu terjadinya pada saat itu saja. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Ya, murid itu pasti akan kembali lagi ya. Kembali lagi. Setelah murid itu tidak dilakukan kontrol ya, kembali lagi. Nah, jadi saat itu ya bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Itu merupakan satu-satunya pilihan yang harus dilakukan oleh murid. Mungkin mereka takut dan sebagainya ya. Nah, jadi teori kontrol itu menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan ya, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi setiap apa yang dilakukan oleh seseorang itu pasti pada dasarnya ada alasan tersendiri ya, mengapa mereka itu melakukan. Nah, itulah yang mesti kita dalami secara bersama-sama. Kemudian yang berikutnya tadi kan ilusi dulu, sekarang ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini sebenarnya inilah merupakan suatu bentuk miskonsepsi tentang kontrol. Ya, nah, jadi ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu anggapan itu. Jadi kalau kita sebenarnya menggunakan kritik, apalagi dengan menggunakan kata-kata yang mungkin lebih kasar ya, nah itu nanti dapat menyakiti perasaan seorang murid. Kalau murid sudah merasa tersakiti, tentunya pasti akan membekas selamanya ya. Mengingat kembali, bahkan menjadi suatu bentuk trauma yang psikis ya pada diri murid tersebut. Ya. Kemudian jadi kalau menurut saya itu kritik itu bukan satunya solusi ya yang bisa dilakukan untuk mengontrol murid, karena anggapan itu sebenarnya terjadi yang namanya miskonsepsi. Ya. Kemudian yang ketiga itu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah di sini ilusi semua penguatan positif dan efektif dan bermanfaat. Jadi apa penguatan positif atau bujukan adalah itu semuanya adalah merupakan bentuk kontrol. Ya, bujukan dan sebagainya itu merupakan suatu bentuk kontrol yang bisa mempengaruhi perilaku orang lain ya. Nah, jadi segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu ya. Jadi adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Jadi apa yang kita pengaruhi terhadap murid itu keberlangsungannya cuma dalam waktu yang singkat ya, bukan dalam jangka waktu yang panjang. Ya mungkin saat diberi masukan atau diberi penguatan positif, dan saat itu aja mereka akan mengalami sebuah perubahan. Ya, jadi itu sebuah miskonsepsi yang harus kita luruskan. Kemudian yang terakhir itu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Menurut Bapak Ibu benar nggak ini? Benar nggak? Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Menurut Bapak Ibu benar nggak? Nah ini kan salah ya. Jadi sebenarnya kita ini dulu ini kan termasuk dalam kategori ini ya, dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi misalkan santrinya nanti dalam kelas murid tidak bisa ya mengerjakan apa yang kita berikan. Nah pasti kita akan biasanya ini diberikan diberikan sebuah hukuman gitu ya. Nah, hal-hal inilah yang mestinya kita hindari ya. Bagaimana sebenarnya hukuman itu perlu ya, tapi hukuman itu adalah suatu sifatnya mendidik, bukan hukuman secara fisik maupun secara verbal yang mengeluarkan kata-kata dengan kasar gitu ya. Itu disebut sebagai ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oke. Nah, baik saya lanjutkan di sini. Nah, di sini ada namanya perubahan paradigma stimulus terhadap teori kontrol. Jadi ini adalah awalnya perubahan stimulus respon melawan daripada teori kontrol. Ya, bisakah kita mengontrol seseorang? Bisa atau tidak? Ya, mungkin ini bisa atau tidak, tergantung sekarang yang dipakai ini apakah dia menggunakan perubahan paradigma stimulus respon atau dengan menggunakan teori kontrol. Nah, kalau di sini apa sih perbedaannya ini? Kalau stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, kita berikan stimulus, kemudian murid merespon. Jadi kita itu seolah memberikan sesuatu supaya mau memiliki pandangan yang sama. Sedangkan pada teori kontrol di sini adalah kita berusaha memahami pandangan orang
mereka membuka diri, dia bukan memaksa orang lain untuk berperilaku sama seperti yang kita harapkan. Oke. Nah, kemudian yang kedua untuk perubahan perilaku responnya itu adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, sedangkan pada teori kontrol semua perilaku itu adalah memiliki tujuan. Oke, apakah itu perilakunya baik, perilakunya buruk, itu pasti ada tujuannya, ya. Jadi setiap orang itu memiliki tujuan tersendiri, ya. Nah itu kalau di situs respon kan apa perilaku buruk itu sebagai suatu kesalahan. Jadi kita bisa menyalahkan orang saja, ya, tanpa tahu alasan yang mereka merupakan, ya. Kemudian yang berikutnya untuk situs respon itu orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya. Artinya kan ini adalah motivasi yang timbul dari luar ini. Orang lain bisa mengontrol saya. Ini adalah suatu motivasi yang timbul dari luar. Ini namanya motivasi eksternal. Ya. Nah, kemudian untuk teori kontrolnya itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri, ya. Hanya Anda. Artinya di sini ibaratkan tadi saya ibaratkan seperti undang-undangan itu. Jadi hanya saya yang bisa apakah saya mau membuka atau tetap ya mengenam pelantangan itu. Jadi hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Ini tumbuhnya dari kesadaran diri sendiri. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah saya bisa mengontrol yang berikutnya ini pemaksaan ada pada saat bujukan datang. Ya, pemaksaan ada pada saat bujukan datang. Nah, seandainya nanti kita ini memberikan suatu masukan-masukan, ternyata masukan itu tidak diterima. Nah, itu kan sebagai bentuk sebagai suatu kegagalan. Jadi bagaimana caranya kita mengupayakan berbagai cara untuk supaya orang lain itu mengikuti sesuai dengan bujukan yang kita berikan. Itu diskusi rokok. Sedangkan di teori kontrol di sini mengedepankan yang namanya kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Sedangkan di teori kontrol itu kita diajak berkolaborasi, bukan memaksa, ya. Berkolaborasi itu artinya itu saling biasa sama dengan orang lain, ya. Nah, untuk menciptakan suatu pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Ini ada dua pilihan, menang atau kalah. Ya itu pilihan di situs respon. Sedangkan di teori kontrol itu model berpikirnya menang. Itu selalu kita optimis, ya, terhadap apa yang kita lakukan. Itu namanya model berpikir menang. Itulah nanti perubahan paradigma situs respon melawan yang namanya teori kontrol. Gitu. Jadi kalau teori kontrol ini bisa diterapkan, nah saya nanti perubahan pendidikan itu akan menuju ke arah yang lebih baik, ya. Kemudian yang berikutnya, ya, jadi materi yang berikutnya itu adalah mengenai disiplin. Ya, seperti tadi bahwa mungkin ini tidak asing lagi makna daripada disiplin itu. Sebenarnya sih disiplin itu dalam bentuknya itu adalah bentuk identitas. Ini semua merupakan identitas sukses, ya. Sebenarnya disebutkan identitas gagal, ya. Nah ini baik, ya, diterapkan di sekolah bagaimana menunjukkan lingkungan sekolah yang memiliki disiplin, ya. Nah, baik. Jadi apa itu disiplin? Nah, jadi disiplin itu sering dikaitkan dengan tata tertib, kemudian peraturan dan kepatuhan kepada peraturan. Nah, jadi kata disiplin ini juga sering dihubungkan dengan hukuman. Ya, padahal sesungguhnya berbeda, ya, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, ini saya tanya, ya, kira-kira menurut Bapak Ibu perlu nggak hukuman untuk mendisiplinkan anak? Perlu. Ada yang beranggapan lain atau menyatakan tidak perlu hukuman tersebut. Jadi sebenarnya, ya, hukuman itu perlu, tapi di sini kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ya, kemudian hukuman itu ya sifatnya harus mendidik. Ya, mendidik. Ini konsep garis bawahi hukumannya itu harus sifatnya mendidik. Misalkan kalau anak tidak mengerjakan PR, apa yang anak Bapak Ibu lakukan? Apa yang akan Bapak lakukan? Apakah menghukum?
Hah? Menghukum tidak? Ya menghukum mungkin ya. Mungkin sudah ada peraturannya, kalau nak membuat PR berapa kali dihukum, berkali di lapangan itu sebagai bentuk penghukuman. Apakah ini berdampak baik bagi siswa? Apakah mahasiswa itu akan disiplin? Belum tentu ya, belum tentu. Jadi disiplin ini sebenarnya apa? Ini rentang waktunya pendek ya. Di saat mereka dikasih hukuman itulah mereka mau menunjukkan perubahan. Tapi setelah itu mereka pasti akan kembali lagi. Karena hukuman secara fisik itu menimbulkan sesuatu yang bisa menyakitkan dalam diri siswa tersebut ya. Bahkan ini bisa dikenang selama ya. Bahkan mereka menimbulkan rasa trauma. Ya, apalagi diberikan hukuman pada suatu pelajaran tertentu ya, menimbulkan trauma. Sehingga mereka bisa tidak senang dengan pelajaran tersebut. Nah, itu sebagai bentuk hukuman yang sifatnya memaksa. Oke. Jadi memang perlu, tapi harus sifatnya mendidik. Ya, bila perlu nanti kita hindari ya yang namanya memberikan hukuman. Nanti kita ubah dengan memberikan yang namanya konsekuensi. Ya, beda hukuman dengan konsekuensi. Nanti kita akan pelajari itu ya. Jadi sebenarnya hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Ya, bukan sama. Oke. Itu nanti kita akan bahas di yang berikutnya. Nah, selanjutnya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks mendidik kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, nah syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Ini yang perlu dikuatkan sekarang ini, disiplin dari dalam diri. Ya, itu didorong oleh yang namanya motivasi internal atau motivasi intrinsik. Itu berdasarkan atas kesadaran diri sendiri, bukan dipaksa. Kalau hukuman itu tadi kan sifatnya memaksa kita ya, supaya mau mengikuti peraturan itu. Kalau tidak mau mengikuti peraturan itu mungkin dia merasa takut dan sebagainya. Jadi yang perlu seperti ini. Jadi untuk menciptakan sebuah disiplin harus itu munculnya dari dalam diri sendiri atau motivasi intrinsiknya. Ya. Selanjutnya, nah di sini ada namanya teori motivasi perilaku manusia. Ya, nah di sini ada dua ya, ada timbul dari motivasi personal, kemudian ada munculnya dari motivasi internal. Ya, jadi kalau nomor 1 dan nomor 2 itu tentang motivasi eksternal. Ini biasanya ini dipengaruhi dari luar ya. Misalkan yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, supaya nanti kita ada dihukum ya. Nah, kemudian bagaimana caranya nanti supaya kita tidak dihukum? Pasti itu akan menggunakan berbagai cara. Oke. Jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu kan merupakan bentuk ketakutan ya. Ketakutan seorang akan mereka nantinya akan dihukum ya. Ketakutan ini munculnya ini merupakan motivasi eksternal. Sedangkan yang kedua ini juga termasuk ya motivasi eksternal. Mengapa dikatakan sebagai motivasi eksternal? Karena untuk mendapatkan imbalan dari orang lain untuk diskusi. Artinya ini dalam bentuk penghargaan. Ya, jadi mungkin di sini ya perlu Bapak ketahui penghargaan itu sebenarnya sifatnya tidak memberikan sesuatu yang berdampak positif ya. Ini akan menimbulkan sebuah ketergantungan. Ya, untuk mencapai penghargaan itu pasti anak-anak tersebut akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan sebuah penghargaan. Itu kemudian kita akan bahas sebenarnya itu. Nah, yang terpenting sekarang ini adalah bagaimana kita bisa mewujudkan disiplin diri itu yang muncul dari motivasi internal, ya, atau motivasi intrinsik, ya. Nah, terus di sini ada ini untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Jadi sebenarnya motivasi intrinsik atau internal itu adalah tujuannya untuk menghargai diri sendiri, ya, menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai dengan harapan yang kita inginkan.
Jadi inilah yang paling kuat sebenarnya ya. Jadi disiplin positif itu akan terwujud apabila dilandasi oleh yang namanya motivasi internal atau motivasi intrinsik yang timbul dari dalam diri kita sendiri. Ya. Baik, selanjutnya. Nah, di sini ada sebuah lingkaran dalam lingkaran. Ya. Nah, lingkaran kedua ini adalah menunjukkan budaya positif. Ini yang seharusnya kita akan capai ya. Ya. Budaya positif inilah yang target kita yang ingin kita capai dalam lingkungan sekolah. Nah, bagaimana untuk menunjukkan budaya positif? Tentunya harus apa? Tersedianya lingkungan yang positif. Lingkungan positif yang dimaksud itulah lingkungan yang aman, yang nyaman, ya, sehingga anak-anak itu akan senang berada di sekolah. Ya. Kemudian untuk menciptakan lingkungan positif, tentunya salah satu kegiatan yang bisa kita lakukan, ya, jadi untuk menguatkan nanti pembiasaan budaya positif itu, tentunya nanti salah satu kegiatan yang bisa kita lakukan itu adalah membuat yang namanya keyakinan kelas. Inilah yang nanti kita akan lakukan. Ya, jadi besok saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk membuat yang namanya keyakinan kelas. Jadi setiap kelas nanti supaya terbentuk yang namanya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Jadi kalau kita apa? Bila pertanyaan itu, jadi keyakinan itu merupakan apa? Keyakinan apa? Kalau Bapak Ibu keyakinan itu apa? Iya, itu kan sebagai bentuk kepercayaan. Kalau merupakan sebuah bentuk kepercayaan, tentunya pasti kita akan lakukan dengan sungguh-sungguh, ya, termotivasi dari dalam diri kita sendiri untuk melakukan keyakinan yang kita yakini. Ya, karena keyakinan itu kan merupakan suatu bentuk kepercayaan. Sama halnya seperti murid, kalau membentuk yang namanya keyakinan itu kan dibuat secara bersama-sama dan dijalankan juga secara bersama-sama. Jadi mereka itu tidak ada rasa paksaan untuk melakukan keyakinan yang mereka sedang bentuk. Nah, itu jadi nanti kegiatan yang kita selanjutnya lakukan adalah membentuk keyakinan kelas di masing-masing kelas. Oke, nah itu untuk nanti bisa menumbuhkan yang namanya budaya positif. Ya, sebenarnya keyakinan kelas ini munculnya dari peraturan kelas. Jadi sebelumnya mungkin Bapak Ibu sudah membuat yang namanya peraturan kelas. Misalkan siswa dilarang membuang sampah sembarangan. Ya, kemudian menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekitar itu kan merupakan suatu bentuk apa? Peraturan. Ya. Kemudian apa? Tidak boleh mencoret-coret tembok. Itu misalkan itu adalah sebuah bentuk peraturan. Tapi peraturan itu biasanya dibuat tidak ada kolaborasi antara guru dan siswa. Peraturan itu hanya dibuat oleh seorang guru saja, sudah ditempel. Kemudian apabila anak tersebut tidak mentaati peraturan itu, makin diberikan hukuman. Itu namanya apa? Peraturan yang tidak memiliki makna, artinya berlaku secara sepihak. Ya, nah itu yang nanti yang apa? Menghambat apa? Terjadinya kebiasaan daripada budaya positif di masa. Ya, jadi mungkin selama ini Bapak Ibu hanya membuat yang namanya peraturan kelas, tidak membuat yang namanya keyakinan kelas. Jadi ini yang apa namanya hal baru yang harus kita terapkan di masing-masing kelas. Ya, itu namanya keyakinan kelas. Itu sudah bentuk kepercayaan yang di dalamnya nanti ada yang namanya konsekuensi yang harus dilakukan oleh siswa tersebut. Oke, nah itu sedikit bagaimana caranya mencapai yang namanya atau membiasakan yang namanya budaya positif. Nah, selanjutnya, kembali sini. Jadi inilah merupakan kegiatan perdana kita adalah membentuk yang namanya keyakinan kelas. Ya, jadi keyakinan kelas itu nanti ada hukuman, ada penghargaan. Jadi, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas yang kita bentuk, bukan peraturan? Nah, di sini nanti ada 3 buah pertanyaan, ya, menggali daripada mengapa kita harus membentuk yang namanya keyakinan kelas. Jadi pertanyaan pertama, mengapa kita memiliki peraturan kelas menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira mengapa? Menghindari terjadinya kecelakaan. Jadi
Kira-kira nilainya apa di sana? Kita memakai itu nilainya apa yang terkandung? Nilai kebajikan universalnya apa? Itu apa? Itu kan nilai keselamatan yang kita prioritaskan nanti ya. Jadi di dalam pertanyaan ini adalah nilainya yang terkandung adalah nilai keselamatan. Ya, itu. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Bisa tahu ya 3M itu kan? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Nah, juga di sini pertanyaan ini pasti mengandung nilainya, nilai kebajikan yang besar. Itu berupa ya kesehatan di sana ya, keselamatan, kesehatan dengan juga apa? Menggunakan masker. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan berdasarkan tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Mengapa kita harus tepat kita memiliki peraturan berdasarkan tepat waktu? Di sini makna nilai yang terkandung apa? Disiplin. Iya, di sini yang nilai yang terkandung itu adalah makna disiplin. Ya, jadi kembali seperti tadi itu akan ada namanya disiplin positif. Jadi ini harus sebenarnya dimunculkan dari dalam diri sendiri tanpa ada himbauan, ya, tanpa ada pengarahan dari yang lain atau pengaruh dari yang lain. Jadi inilah nilai-nilai inilah yang nanti kita yakini, ya, yang dapat kita wujudkan dalam sebuah keyakinan kelas. Karena di dalam sebuah keyakinan kelas itu harus apa yang kita utamakan adalah sebuah keyakinan yang ada mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nanti dalam membentuk sebuah keyakinan kelas itu ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Ya, nah seperti apa? Nanti kita akan pelajari lebih lanjut lagi ya. Kemudian selanjutnya, nah di sini Bapak Ibu harus mengetahui ya. Jadi keyakinan kelas itu apa? Jadi keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, di sini menurut dosen ya, nah suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam diri atau motivasi intrinsik ya. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi orang itu akan lebih sadar, ya, lebih termotivasi melakukan yang namanya keyakinan daripada melakukan peraturan. Karena peraturan itu sifatnya kan memaksa. Sedangkan keyakinan itu memang kita sepakati bersama, dilakukan bersama, kemudian konsekuensinya kita juga bangun bersama berdasarkan kesepakatan yang sudah kita buat. Nah, itu. Jadi di dalam keyakinan itu yang paling penting itu ada nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalamnya. Mungkin ada yang tanggung jawab nanti. Ya, misalnya kalau kita ingin membuat keyakinan kelas, jadi setiap anggota kelas selalu menghormati dan menghargai orang lain. Jadi di keyakinan tersebut kan nanti ada terkandung nilai apa? Nilai apa kira-kira? Ya, kemanusiaan saling menghormati ya. Nah, itulah yang nanti sebenarnya makna daripada keyakinan kelas. Ada nilai-nilai yang harus kita taati. Ya, bukan sekedar kita membuat sebuah peraturan yang memaksa seseorang. Ya. Nah, itu. Kemudian berikutnya, nah, sini bagaimana langkah-langkah pembentukan daripada keyakinan kelas? Jadi yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak, ya, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi ini namanya sebuah keyakinan. Keyakinan itu kan apa? Sesuatu apa? Ya, yang ada dalam diri kita, ya. Nah, itu namanya sebuah keyakinan. Ini lebih abstrak ya daripada peraturan ya. Peraturan itu konkret. Konkret itu dalam bentuk hukuman bisa juga ya. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Ya. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalau nanti Bapak Ibu membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing bersama muridnya, tentunya nanti tolong hindari ya penggunaan kata-kata yang negatif. Tahu maksudnya kata negatif? Seperti menggunakan kata tidak, jangan, tidak boleh. Kalau kita membuat suatu keyakinan kelas dengan menggunakan kata tidak, kata jangan, itu hindari. Ya, misalkan kalau kita ingin membuat suatu keyakinan, misalkan tidak membuang sampah sembarangan, tidaknya kita bisa hilangkan. Ya, membuang sampah. Iya, membuang sampah dan sembarangan seperti itu. Apa? Peduli terhadap lingkungan. Itu mungkin bisa dibuat satu keyakinan seperti itu. Jadi kita
hindari menggunakan kata-kata yang bermuatan negatif. Ya, semuanya harus positif ya. Gitu. Kemudian yang kedua, berikutnya keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Jadi nanti kalau Bapak Ibu membentuk sebuah keyakinan maksimal itu 6 keyakinan. Jangan lebih, karena nanti akan sulit bisa diimplementasikan oleh siswa itu sendiri. Ya, kalau terlalu banyak itu mengingatnya juga apa? Ya, kita dia sering lupa ya tentang keyakinan yang kita buat. Ya, jadi ya, makanya keyakinan kelas itu harus dibuat yang maksimal 6. Paling banyak 6. Ya, kalau nanti Bapak Ibu membuat keyakinan itu tidak boleh banyak ya, maksimal 6. Gitu. Kemudian yang berikutnya semua orang kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat jumlah pendapat. Nah, makanya inilah makna yang penting dalam membuat keyakinan kelas. Kita apa? Melakukan kolaborasi. Artinya semua pihak bisa berkontribusi dalam membentuk yang namanya keyakinan kelas. Jadi karena keyakinan kelas itu harus kita sepakati bersama. Di dalam membentuk keyakinan kelas itu terjadi nanti yang namanya curah pendapat. Ya, curah pendapat dari murid-murid kita ya. Kelas apa yang kira-kira siswa inginkan? Mungkin ada yang menginginkan kelasnya yang bersih, kelasnya yang disiplin, kelasnya yang dan seterusnya ya. Mungkin itu yang harapan-harapan yang akan muncul dari pribadi-pribadi murid itu sendiri ya. Jadi itu nanti kita himpun ya, dikolaborasikan ya, sehingga nanti dirumuskan dalam suatu bentuk keyakinan kelas ya. Itu berarti curah pendapat. Jadi curah pendapat yang kita lakukan bisa melalui apa? Secara tersirat maupun secara tersurat. Kalau tersirat ya langsung kita mengungkapkan ya pendapat kita tentang kelas apa yang diinginkan, langsung mengungkapkan. Kalau tersurat itu ya kita tulis, mungkin kita memberikan apa? Kertas atau mungkin yang bisa dijaga di papan itu ada namanya sticky note. Ya, sticky note itu nanti diberikan ke anak dan berisi baru juga depan. Ya, nah itu caranya nanti kita akan dalam membuat keyakinan kelas ya. Kemudian yang terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Sekarang kita buat, jangan berhenti sampai di sana saja. Ya. Jadi untuk seterusnya ini kita akan pantau seberapa efektifkah keyakinan kelas yang kita sudah bentuk bersama siswa. Apakah itu dapat berubah? Ya. Penguatan daripada pembiasaan prinsip itu atau tidak? Ya. Jadi ini kita pantau secara berkala ya, terus. Ya, itu. Ya, selanjutnya. Nah, di sini ini apa namanya? Dalam peraturan, dalam sebuah peraturan itu pasti ada namanya nilai-nilai kebajikan yang dituju. Misalkan peraturan yang Bapak Ibu buat di kelas, maka ada peraturan yang sebelum-sebelumnya ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi selalu kembalikan buku ke tempatnya itu kan di sana ada terkandung nilai-nilai kebajikan universalnya, yaitu berupa tanggung jawab. Jadi bagaimana murid itu diajarkan mereka bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab. Gitu. Kemudian yang peraturan yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, kalau kita wujudkan dalam bentuk keyakinan kelas, tentunya pasti ada nilai kebajikan yang tujuh ya, yaitu menghormati orang lain dan diri sendiri. Oke, nah itu pelajaran nilai kebajikannya yang dituju. Kemudian peraturan lain, hadir setelah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Ya, jadi nilai kebajikan apa yang dituju? Itu menghormati orang lain, kemudian berkomitmen pada tujuan. Ya, kemudian dilarang menggunakan narkoba. Nah, nilai kebajikannya telah berupa kesehatan. Jadi inilah apa namanya perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Jadi kalau keyakinan kelas pada nilai yang 7, sedangkan peraturan kelas itu tidak memiliki makna ya. Tidak bermakna, hanya sepihak satunya. Nah, itu adalah perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Nah, selanjutnya, nah di sini kemarin saya sudah menerangkan akan membuat yang namanya sebuah keyakinan kelas bersama kelas 6. Jadi bagaimana langkah awalnya itu adalah tentunya pasti kita melakukan sosialisasi terlebih dahulu terhadap murid. Apa sih itu keyakinan kelas? Apa sih tujuannya kita membuat keyakinan kelas? Ya, nah itu harus kita sosialisasikan terlebih dahulu kepada
kemudian lakukan membimbing siswa bagaimana nanti kita cara membuat keyakinan kelas. Kemudian yang berikutnya nanti diajarkan yang namanya curah pendapat. Bahwa tadi kalau di sini saya lakukan adalah dengan menggunakan sticky note. Artinya curah pendapat lakukan itu secara bentuknya secara tertulis baru sticky note. Ya, dan hasilnya baru dipajang di depan, ditempelkan di depan, sehingga kita tahu ya kelas seperti apa yang mereka inginkan. Dari sticky note yang sudah kita rumuskan nanti dalam bentuk kalimat keyakinan ke kelas. Misalkan anak menginginkan ruangan kelas yang bersih, jadi kita bisa merumuskan itu dalam bentuk keyakinan kelas dengan kalimat apa? Setiap anggota kelas wajib menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Itu adalah namanya dalam bentuk keyakinan ke kelas. Jadi ada nilai yang terkandung dalamnya. Oke, gitu. Nah itu selanjutnya nanti kalau Bapak Ibu ingin membuat sebuah keyakinan kelas, mungkin besok ya silakan membuat keyakinan kelasnya itu dengan apa? Dengan inovasi itu sendiri ya. Bagaimana nanti bisa mewujudkan keyakinan kelas yang melibatkan semua peserta didik. Artinya bisa berkolaborasi, jangan dibuat sendiri ya, tapi harus melibatkan semua peserta didik. Oke. Nah itu selanjutnya. Nah ini juga, jadi ini adalah merupakan hasil daripada pembentukan keyakinan kelas itu berupa poster. Ya, nah sini ada poster yang dibuat. Nah tentunya poster yang dibuat ini adalah terlebih dahulu ya disepakati secara bersama-sama. Kemudian saya sepakati, kemudian saya sendiri membuat desainnya. Kemudian itu diberikan kepada siswa untuk dikerjakan menjadi sebuah poster. Jadi posternya itu akan ditempel di dalam kelas. Oke, sebagai wujud nanti siswa itu bisa melakukan pembiasaan budaya positif ya melalui bentuk keyakinan kelas yang sudah dibuat. Jadi ini ya, jadi merupakan hasil karya poster daripada kelas 6. Baik, itu tadi mengenai salah satu kegiatan berupa keyakinan kelas yang dapat menumbuhkan atau menguatkan pembiasaan budaya positif di lingkungan sekolah. Salah satunya ini yang saya akan lakukan dalam wujud aksi nyata di sekolah ya, yaitu nanti memberikan sebuah imbas kepada guru-guru yang lain supaya membuat yang namanya keyakinan ke kelas ya. Betul. Baik, selanjutnya nah di sini nanti ya seperti tadi ya, untuk menerapkan yang namanya disiplin pasti di sini tidak terlepas dari yang namanya sebuah hukuman. Mungkin itu paradigma yang terdahulu kan. Kalau sekarang sudah terjadi yang namanya paradigma, intinya di sini jadi hukuman itu adalah dihukum oleh penghargaan. Oke, jadi pengaruh hukuman itu sebenarnya pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Oke, jangka pendeknya seperti apa? Kalau jangka pendek seperti tadi ya, mungkin pada saat dihukum aja siswa itu mau berubah, tapi selanjutnya tetap ya tidak akan mau berubah. Oke, itu. Dan jangka panjangnya juga menimbulkan sesuatu yang tidak positif ya bagi perkembangan anak itu sendiri. Ya, gitu. Kemudian yang berikutnya penghargaan menghukum. Ya, penghargaan itu bisa dikatakan sebagai menghukum. Mengapa? Misalkan pada suatu kenaikan kelas, anak-anak dipanggil ke depan, yang juara 1, juara 2, juara 3 dipanggil ke depan ya. Nah, mungkin di sana di saat yang mendapat juara 1, juara 3 itu kan merasa senang atas pencapaiannya ya. Tapi di lain sisi, siswa yang tidak mendapatkan penghargaan gimana? Akan merasa sedih, akan merasa ya dihukum oleh sebuah penghargaan itu. Kok bisa dia dapat saya tidak kan gitu ya. Jadi penghargaan itu adalah menghukum ya. Menghukum bagi orang yang tidak mendapatkan penghargaan. Kemudian yang berikutnya adalah penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi ini sebenarnya penghargaan itu tidak selalu tepat kita berikan. Mungkin penghargaan ini yang dimaksud di sedang perdagangan itu mungkin dalam bentuk kata-kata atau dalam bentuk materi ya. Kalau dalam bentuk kata-kata mungkin ini sudah sering biasa Bapak Ibu lakukan di kelas kalau siswanya dapat menjawab
jawab pertanyaannya, pertanyaan yang kita berikan. Nah, kita berikan dia penghargaan apa? Dimacungin jempol atau diberikan apa? Ucapan sebagai bentuk apresiasi kita ya. Nah itu sebagai bentuk penghargaan yang mungkin itu mengurangi kecepatan ya. Karena ketika diberikan penghargaan ya mungkin saat itu saja dia merasa senang, termotivasi ya. Ketika nanti sesaat tidak ada penghargaan, apakah dia mau? Apakah dia bisa menjawab pertanyaan yang kita berikan? Belum tentu ya. Jadi mungkin inilah ya penghargaan ini mengurangi kecepatan ya. Kemudian penghargaan tidak efektif. Dan yang terakhir, bagaimana penghargaan itu bisa merusak hubungan tadi ya, yang akan juara itu senang, yang akan juara, nah ini akan apa? Memberikan hati ya bagi berkumpul lain. Nah itu namanya penghargaan merusak hubungan. Nah selanjutnya, nah sini silakan Bapak Ibu amati. Ya, ini ada sebuah tindakan dulu, kemudian apakah tindakan ini dia termasuk hukuman atau konsekuensi? Jadi kalau keyakinan itu kan nanti ujung-ujungnya adalah mendapatkan yang namanya konsekuensi. Kalau hukuman tidak, dia apa? Dipaksa, boleh dulu ya. Nah, dipaksa. Kalau konsekuensi maksudnya kita sepakati bersama. Ini biasanya oleh suatu keinginan sendiri ya, muncul dari dalam sendiri. Nah, silakan Bapak Ibu amati ini apakah dia nomor satu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, jadi saya ngomong dulu ya. Pertama itu menurut Bapak Ibu tadi itu adalah merupakan konsekuensi. Kalau yang kedua, hukuman. Yang ketiga, hukuman. Yang keempat, konsekuensi. Yang kelima, membersihkan pakaian yang bebas karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Ya, kemudian meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepeda. Hukuman. Kemudian lari keliling lapangan basket 2 kali dengan gambar 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini sama kalian dengan ini. Ya, tapi ada tambahannya sedang untuk pelajaran PJOK. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, tapi jawabannya konsekuensi ya. Untuk melihat apakah apa yang Bapak Ibu jawab tadi sudah benar atau tidak. Nah, ini ya. Jadi yang pertama itu dia termasuk hukuman. Oke, karena ini kan dituangkan mungkin dalam bentuk peraturan, jadi tidak ada kesepakatan bersama. Oke. Nah, ini kan kalau sekolah, jadi ini kan bentuknya apa nih? Bacakan sekali dalam buku kalimat saya punya agama ini merupakan sebuah apa hukuman namanya ya. Kemudian lalu ini apakah tidak sih hukuman ya? Karena profesi dia ya. Kemudian yang berikutnya murid diminta untuk usaha. Apalagi ini bukan bentuk hukuman, ada di profesi dia ya. Kemudian melanjutkan atas tugas teman yang terlihat ini bentuk konsekuensi. Artinya sesuatu yang sudah disepakati bersama dalam bentuk keyakinan ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi ya. Dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ini namanya konsekuensi bukan hukuman. Karena ada suatu nilai yang disepakati dalam bidang pelajaran tertentu, bagi tidak. Ya, itu membedakan mana konsekuensi mana hukuman. Ya, jadi ini harus Bapak benar-benar perhatikan ya. Apakah itu sebagai wujud hukuman atau konsekuensi? Baik, nah selanjutnya tadi kan saya menjelaskan beda hukuman dengan konsekuensi. Nah, sini perbedaannya ya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu seperti apa? Kalau konsekuensi itu seperti apa? Ya, jadi inilah yang membedakan. Kalau hukuman misalkan yang pertama itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya. Jadi kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kalau di sini kan ada apa ini? Menyakitkan. Itu sebagai bentuk hukuman ya. Karena murid itu kan merasa tersakiti, apabila kita berikan hukuman, apalagi hukuman secara fisik. Ya. Kemudian yang berikutnya membuat anak sakit fisik maupun hati. Ya secara fisik maupun psikis ya. Kemudian untuk jangka waktu yang lama. Ini akan lama di perlakuan matinya.
artinya diberikan berupa hukuman yang berupa fisik. Ya, jadi paradigma ini harus kita ubah. Ya, jangan selalu kita memberikan sebuah hukuman yang berupa fisik, tapi hukumannya itu apa? Berikanlah yang lebih. Ya, kemudian yang konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Mungkin saat itu saja dia merasa tidak nyaman ya, karena kembali dia akan menyadari bahwa konsekuensi itu kan kita bersama, dilakukan bersama, maka sesat kesepakatan bersama. Tentunya pasti kita akan melakukan itu dengan apa? Dengan hati yang tulus ya, sebenarnya seperti itu. Beda dengan hukuman, kalau hukuman kan sepihak yang memberikan. Beda ya, kalau konsekuensi ya tentunya itu merupakan kesepakatan bersama harus kita lakukan juga setelah harus ikhlas ya. Nah itu mungkin di saat itu aja, jadi pendek ya karena waktunya. Kalau konsekuensi. Kemudian hukuman itu berupa paksaan. Ketika memaksa orangnya supaya mau, ya supaya mau mengikuti peraturan yang ada untuk melakukan disiplin gitu ya. Kemudian yang berikutnya itu kalau konsekuensi adalah stimulus tanggapan. Ya, ada kita berikan stimulus sesuai itu memberikan tanggapan. Ya, kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Itu hukuman itu mendorong anak untuk menyakiti dirinya sendiri. Ya, mungkin dia kalau setelah dikasih hukuman dia mungkin merenung ya, bila kelas sendiri tidak mau dia bergaul dengan temannya yang lain, gitu ya. Jadi itu kan bisa menyakiti dirinya sendiri secara psikis ya. Nah, kemudian yang konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ya. Jadi itu merupakan bentuk kolaborasi ya antara orang dengan orang yang lain. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah konsep diri yang buruk. Ya, itu kalau hukuman, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Karena itu munculnya dari dalam diri sendiri. Ya. Kemudian kalau hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, Ya. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi belajar, bukan dipaksa, tapi mereka belajar dengan penuh kesadaran. Itu yang penting sebenarnya, ya, bukan dari paksaan. Kemudian yang berikutnya kalau hukuman itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ya, itu hukumannya. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi sifatnya sementara, bukan ini berkelanjutan, maka dalam jangka waktu yang lama. Karena ini dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama kalau konsekuensi ini. Ya, jadi inilah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi bisa ibu memahami, kalau ibu memahami ya perbedaan daripada hukuman dan konsekuensi. Makanya dari sekarang kalau kita ingin melakukan perubahan, tentunya kita harus bisa menerapkan membedakan dan memilah. Ya, apakah kita patut berikan hukuman atau kita berikan dalam bentuk konsekuensi. Ya, itu tidak sebenarnya kalau pemerintah sekarang itu hukuman itu tidak lazim lagi ya. Betul. Kemudian yang berikutnya, nah, jadi materi berikutnya adalah mengenai kebutuhan dasar manusia. Ya, di mana sebenarnya manusia itu memiliki beberapa kebutuhan yang mendasar yang harus dipenuhi. Ya, misalkan ini apa? Ini ada survival ya, kebutuhan dasar manusia. Ya, survival. Nah, yang termasuk kebutuhan manusia itu seperti apa? Ada kebebasan, ada kesenangan, cinta kasih, untuk diterima, kemudian ada penguasaan. Inilah kebutuhan manusia. Ya, yang seharusnya bisa dipenuhi oleh manusia itu sendiri ya. Kemudian, nah dari kebutuhan dasar manusia ini ya. Nah, di sini ada kasusnya. Nah, silakan Bapak Ibu cermati dari kasus ini. Oke. Ibu Ani dulu kelas 5 SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya, yaitu namanya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal. Nah, bekal makan siang ya, mereka tidak paksa. Jika Anda menghadapi seperti ini, Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, kalau Bapak Ibu apa nih jawabannya? Apa yang akan Anda lakukan kalau menghadapi kasus seperti ini? Ada yang bisa memberikan pernyataan? Apa sih yang kira-kira akan saya lakukan? Memanggil
persuasif ya dengan siswa itu sendiri, yaitu dengan melakukan pendekatan ya secara intens. Kemudian, nah, jadi tadi sudah dijawab itu memanggil deh, kemudian meminta kualifikasinya kepada murid tersebut, kenapa mereka melakukan hal tersebut, kenapa harus melakukan hal tersebut ya. Nah, di sini, nah, jadi dalam konteks penerapan risiko disiplin individualis sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan. Benar ya? Pertama panggil, kemudian mencari tahu kira-kira mengapa sih Agus melakukan tindakan seperti itu. Nah, jadi di sini kita bisa memahami mungkin dia itu melakukan hal tersebut ada alasan tersendiri, yaitu tentunya untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi, gitu ya. Nah, ya pasti ya. Kemudian apabila nanti jawaban Agus karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, jadi kebutuhannya itu adalah untuk bertahan hidup. Itu alasannya mungkin di rumahnya kekurangan ya, dan bisa ekonominya dalam keadaan susah, bagaimana orang tuanya tidak bekerja, itu dia jarang mendapat makanan tidak seperti murid-murid yang lain pada umumnya. Itu mungkin itu yang pertama. Yang kedua, apabila jawaban Agus karena dia senang temannya jadi memperhatikan, jadi ini kan butuh apa namanya? Kasih sayang, perhatian. Jadi itu kebutuhan Agus seperti itu. Jadi dia butuh apa? Kasih sayang. Mungkin di rumahnya tidak mendapatkan kasih sayang, mudah kan? Ya. Jadi orang tuanya mungkin sibuk ya bekerja seharian, tidak dapat memberikan perhatian secara khusus kepada anaknya. Itu. Jadi makanya sekolah dia mencari perhatian. Nah itu. Kemudian yang berikutnya, apabila jawaban Agus setelah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan merugi keinginan. Jadi di sini kata penguasaan. Ingin menguasai orang lain, dia menjadikan dirinya memang benar-benar disedani oleh orang lain. Itu dia punya penguasaan, ya Tuhan dasarnya. Kemudian yang berikutnya, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama. Di sini adalah apa? Kebutuhan akan dipilihkan. Masa itu selalu saja kami seperti itu aja ya? Kan dia merasa bosan untuk makan di rumah. Pasti ini namanya kebutuhan akan sebuah pilihan. Sama halnya kalau murid, ya saat guru menjelaskan di depan kelas muridnya ribut, kami tahu misalkan ya. Nah di sini kita harus diskusi sendiri ya. Ini kebutuhan apa yang kira-kira yang kita tidak penuhi dari murid tersebut? Ya mungkin di sini adalah murid itu butuh pilihan. Jadi kita sebagai seorang guru bisa memberikan sebuah pilihan-pilihan lain. Misalkan dalam sebuah memberikan tugas kepada murid untuk mengerjakan sebuah kelompok, di sini kita harus bisa memberikan pilihan sesuai dengan gaya belajarnya. Makanya kita cari dulu bakat minatnya. Dia dengan senang menggambar. Kita berkarya kelompok yang suka menggambar, tentunya nanti tugas yang kita berikan dan berikan cara ya sesuai dengan bakat minatnya, itu berupa menggambar. Misalkan kita mengajarkan mengenai komponen biotip dan biotip, itu kan bisa dibuat sebuah ilustrasi ya. Nah, bagi yang senang menggambar, silakan buat konsep dan misalkan ya mengenai yang mana termasuk biotip, yang mana termasuk biotip itu misalkan. Jadi kita buatkan. Yang suka membuat menulis, kita kelompokkan. Dan pasti kita membuat sebuah tulisan terkait dengan pelajaran yang kita berikan. Yang suka misalnya dia suka bergerak lincah itu, ini saja ya. Kita aja suka dia keluar, jadi dengan mencari misalkan tumbuhan dicatat ya. Nah itu kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan murid, itu berupa pilihan. Kemudian yang terakhir, apabila jawaban Agus adalah karena lisan saja dan dia menikmati hasil kerja temannya yang asal karena diambil makanannya, itu namanya kebutuhan kesenangan. Jadi inilah kebutuhan dasar yang harus Bapak Ibu ketahui. Bisa menggali lebih jauh tentang kebutuhan dasar yang diinginkan oleh siswa tersebut, sehingga nanti dalam proses pembelajaran di kelas itu bisa berjalan dengan baik, jadi sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Nah selanjutnya, materi yang berikutnya itulah mengenai 5 posisi kontrol yang selama ini mungkin Bapak Ibu sudah pernah lakukan. Nah, 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru ya. Di sini ada 6 posisi
Ya, 5 posisi yang harus sebenarnya yang pernah dilakukan ya, baik itu secara langsung maupun tidak secara langsung ya. Yang pertama itu adalah namanya posisi kontrol, itu posisi penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, itu posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, itu posisi kontrol kita sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Ya, nah sini kita akan bilang, ya. Jadi dua posisi kontrol, yaitu penghukum dan pembuat merasa bersalah ini merupakan sebuah identitas gagal. Mengapa gagal? Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian yang posisi kontrol yang ketiga dan keempat, yaitu teman sebagai teman dan pemantau, ini merupakan apa? Identitas berhasil atau sukses. Ya, karena ini mengharapkan imbalan atau keberhasilan pada tadi. Nanti mengapa kita tidak menerapkan ini ya? Karena sebelumnya nanti ketika kita pada posisi teman, tentunya nanti murid itu pasti akan merasa apa? Acuh dan kita merasa kita diberikan sebuah teman terbiasa ya, ngobrolnya layak seperti teman dan sebagainya, tidak menganggap kita sebagai seorang guru. Itu pada posisi teman, ya. Kemudian, nah ini yang paling besar itu adalah apa? Menempatkan diri kita sebagai manajer. Ini ya. Kalau nanti bisa Bapak Ibu menempatkan diri Bapak Ibu sebagai manajer, nah nanti pasti akan memunculkan sebuah perubahan yang luar biasa di lingkungan sekolah. Ya, nah itu. Jadi selama ini mungkin kalau saya tanya dulu yang selama ini Bapak Ibu lakukan itu beradanya pada posisi kontrol yang mana? Penghukum. Ada yang lain? Ada yang lain? Apakah mungkin sudah mencapai posisi teman? Ya, ada yang sudah dikenal ya. Adakah yang sudah mencapai posisi pemantau? Ada? Nah, jadi kalau saya tinjau kembali seperti tadi apa yang disampaikan oleh salah satu bapak gurunya tadi, bahwa dia sering melakukan posisi penghukum. Di mana sebenarnya posisi penghukum itu apa sih yang kira-kira sebagai posisi penghukum itu? Nah, yang pertama, itu guru itu berbuatnya apa? Menghadik atau menunjuk atau menyakiti atau menyindir. Apakah siswa sebenarnya dilakukan seperti itu? Kenapa tidak? Tidak. Itu pasti akan sakiti. Kemudian kalau dilihat sisi perkataan, kalau hukum itu, kalau kamu tidak melakukan awas ya, itu kan berupa ancaman. Memaksa seseorang untuk berbuat sesuai dengan kehendak kita. Itu namanya posisi hukum dalam bentuk perkataan. Kemudian kalau dari segi hasil, apakah ini harus sesaat dilakukan? Tentunya untuk diri pribadi murid itu sendiri ya, nanti ya pasti akan timbul rasa memberontak, menyalahkan orang lain, kemudian timbul nanti berbohong ya, berbohong. Untuk apa dia berbohong? Supaya menghilangkan dirinya dari hukuman, ya sekedar dihukum. Bisa juga munculkan nanti dia berbohong, gitu ya. Kemudian apa kaitannya dengan dunia komunitas? Kemudian letakkan dulu di luar dunia berkualitas. Itu. Kemudian ketika kita memberikan hukuman, murid itu akan berkata, biarkan saja, nanti juga orang-orang lagi. Itu kan apa istilahnya itu? Istilahnya apa itu? Tidak menghargai hukuman yang diberikan. Dia sepele, jadi hukuman itu dia sekedar selalu saja, nanti dia juga akan baik kembali kan itu ya. Itu adalah posisi kita sebagai penghukum. Jadi yang ini kalau sebagai penghukum itu adalah itu dapat yang menyakiti perasaan daripada murid itu sendiri. Itu akan membekas selamanya kalau kita menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum. Sedangkan kalau pembuat merasa bersalah, nah ini kalau pembuat merasa bersalah ini itu diwujudkan dalam bentuk kata-kata biasanya. Ya, kamu ini ya seperti itu aja nggak bisa. Nah itu kan merupakan pembuat merasa bersalah. Dia akan menyesali dirinya sendiri. Itu mungkin lama dia akan menyesali dirinya. Jadi berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa ya. Ibu kecewa apa yang kamu lakukan? Karena
kamu sudah lakukannya berulang kali ini. Itu misalkan itu dalam bentuk perbuatan ya. Kemudian yang berikutnya yaitu guru berkata, kamu seharusnya kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Itu juga sebagai bentuk membuat murid itu merasa bersalah. Oke, itu. Dan seterusnya, oke, silakan terima guru lagi. Kemudian apabila guru itu memposisikan diri sebagai teman, nah ini yaitu dalam menunjukkan atau perbuatan misalnya dalam membuat alasan-alasan untuk muridnya. Oke. Kemudian, ayo, misalkan dalam perkataan apa? Ayolah, lakukan demi ibu ya. Ya, masa kamu tidak mau? Iya. Tidak, ibu pernah bantu. Jadi sini kan ada ini apa? Ketergantungan. Ya, antara guru dan murid. Ya, maksudnya di sini ketergantungan apa? Maksudnya apa? Jadi kalau kita menganggap dia sebagai teman, ya artinya apa? Jarak gap antara murid dan guru itu apa? Tidak apa istilahnya itu? Sudah jauh, posisinya sama, jarak yang sama, iya, tidak ada jarak, ada rasa apa istilahnya itu. Jadi ya, itulah kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman, ya maka hal-hal yang biasa saja ya. Apalagi ibunya nanti tidak menghukum saya ya sebagainya itu kan sebagai teman ya. Kemudian sebagai pemantau, ya. Jadi sebagai pemantau di sini yaitu menghitung dalam kalau kita guru dalam berbuat adalah menghitung dan mengukur. Jadi ini dibuat berdasarkan data ya, data. Mungkin hasil ulangannya rendah, kenapa hasil ulangannya rendah? Itu kan harus dimantau ya, dikontrol. Ya, dikontrol karena itu sudah ada data. Datanya apa? Itu berupa data nilai. Oke, kita bernilai itu. Kita tahu kenapa nilainya rendah. Oke. Kemudian apa peraturannya? Kalau kita berkata, oke. Jadi ini kita menekankan kepada peraturan. Kita sebagai posisi pemantau, ya. Kemudian hasilnya apa? Menyesuaikan diri bila diawasi. Bagaimana kalau tidak diawasi? Nah, ini akan menimbulkan apa? Sesuatu kebiasaan yang akan berulang lagi kalau seandainya tidak diawasi. Jadi pemantau itu untuk pengawasan ya, controlling, Kemudian yang terakhir di posisi yang paling puncak itu sebagai manajer. Di mana sebagai seorang manajer itu ya, itu bisa memberikan sebuah berkolaborasi dengan murid, di mana murid itu nanti bisa menyelesaikan atau memberikan solusi daripada persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Seperti itu. Jadi kalau program-program karena produksi kerja itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita menanyakan kembali lebih jauh kepada murid. Kemudian dalam pertanyaan apa yang kita yakini? Maksudnya ini terkait dengan keyakinan kelas yang sudah dibentuk. Seandainya kalau ada siswa yang mengalami masalah, kembali lagi kita ingatkan kepada keyakinan ke kelas yang sudah terbentuk secara bersama-sama. Nah, dari keyakinan kelas itulah nanti siswa itu akan menyadari, oh nilai ini yang saya tidak lakukan. Itu misalkan ya, gitu. Kemudian apa ini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi bukan gurunya yang memberikan solusi tentang masalah yang dari anak, tapi guru itu cuma memandu, anak muridlah yang nanti bisa menyelesaikan, memberikan solusi terhadap masalah yang mereka hadapi. Seperti itu. Jadi di sini fungsi guru itu sebagai manajer itu ini pertama ya. Jadi yang paling penting adalah ini, bagaimana murid itu bisa menyelesaikan persoalannya sendiri, ya, memberikan solusi-solusi terbaik terhadap masalah yang dia hadapi sendiri. Ya, jadi sebenarnya dari 5 posisi kontrol ini, ya, jadi tidak perlu Bapak Ibu langsung loncat ke sini, ya. Ini adalah butuh proses, ya. Jadi bertahap sedikit demi sedikit ya, butuh proses di mana mungkin menempatkan dirinya dulu sebagai penghukum. Nah, bisa nanti berubah arahnya ke sini aja sudah bagus. Jadi mungkin yang perlu diterapkan posisi kontrol di sekolah itu, kalau seandainya Bapak Ibu belum bisa memposisikan diri sebagai manajer, yang usahakanlah sebagai pemantau. Jadi ini yang mesti kita lakukan. Jadi untuk yang ini menghukum, membuat resolusi memang kita buang.
Oke, yang kita lakukan nanti adalah mungkin sebagai awal dulu kita menempatkan diri kita pada posisi kontrol. Oke, ini pada posisi memantau. Oke, selanjutnya kalau sudah ini bisa dilaksanakan, bisa berjalan dengan baik, tentunya nanti bisa mengarah yang lainlah kepada posisi manajer. Kalau sudah mencapai posisi manajer, nah inilah perubahan yang akan terjadi setelah kita itu akan kelihatannya seperti apa. Tidak lagi memposisikan diri kita sebagai penghukum, membuat murid itu merasa bersalah dan sebagainya. Ya, nah itu. Jadi inilah 5 posisi kontrol yang harus Bapak Ibu ketahui. Jadi bisa menempatkan diri Bapak Ibu sekalian di posisi mana saya harus berada. Ya, gitu. Paham ya, Bapak Ibu semuanya? Ya, oke. Baik, lanjut dulu. Nah, sekarang untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan terjadi pada siswa, kita itu bisa melakukan pendekatan yang namanya dengan restitusi. Apa itu restitusi? Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Jadi di sini adalah penjelasan masalah. Ya, penjelasan masalah yang ada solusinya. Ya, sehingga nanti murid itu bisa kembali ke kelompoknya dengan memiliki karakter yang lebih baik. Ya, itu. Jadi apa yang kita lakukan dan pada kita diskusi nanti kita pelajari ya. Nah, lanjut. Yang berikutnya, ini adalah ciri restitusi ya. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan itu. Oke, kita belajar dari kesalahan itu. Yang sudah lewat, yang biarkan lewat, kita ulang kembali ya, membuka lembaran yang baru sehingga menjadikan proses itu lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Ya, misalkan terjadi satu masalah antara teman satu dengan teman yang lain, dan sinilah proses restitusi ini perlu kita laksanakan. Bagaimana mencari solusi supaya memperbaiki hubungan yang yang sudah retak itu kemudian diperbaiki lagi sehingga menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga itu berupa tawaran bukan paksaan. Jadi ini berupa tawaran. Apakah dia mau melaksanakan atau tidak tergantung pada dirinya sendiri. Ya. Kemudian yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, artinya introspeksi diri. Ya. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebenaran dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik, ya, cara yang paling baik untuk memperbaiki diri, ya, itu cara yang baik untuk diri. Kemudian yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Ini karakter yang dapatkan ini, ya. Jadi karakter, jadi mana sebenarnya tujuan pendidikan itu adalah untuk mencapai yang namanya profil pelajar Pancasila. Di mana yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, profil pelajar Pancasila itu terdiri dari 6 dimensi. Ya, ada yang bisa menyebutkan 6 dimensinya itu? Tentang apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan dan Yang Maha Esa dan berhala mulia. Itu jenis pertama. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat itu adalah gotong royong. Ya, yang kelima, bernalar kritis. Yang terakhir itu ada namanya apa? Apa namanya? Yang terakhir, dimensi yang keenam, kreatif. Ya, itu. Itulah 6 dimensi yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Oke. Kemudian berikutnya adalah restitusi itu fokus pada solusi. Jadi bagaimana bisa memunculkan solusi untuk mengatasi berbagai persoalan. Jadi restitusi inilah sangat diperlukan. Ya, itu. Kemudian yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi setelah menemukan solusi, tentunya mereka akan dibalikan pada kelompoknya dengan perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan. Itu berdasarkan dari dirinya sendiri. Ya, itu 9 ciri restitusi. Nah, selanjutnya, dalam menyelesaikan sebuah kasus yang terjadi di sekolah, ya, nah ini kita menggunakan pendekatan namanya segitiga restitusi. Ya, di mana pendekatan segitiga restitusi ini ada 3 langkah.
Yang pertama itulah menstabilkan identitas. Dilanjutkan dengan validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Inilah langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam apa? Menyelesaikan persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang terjadi di sekolah. Yang pertama dulu ya, itu dasarnya pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi dalam upaya menstabilkan identitas, ini kita galinya dalam berupa pertanyaan ya. Nah, ini dalam perkataan ya. Misalkan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita kuatkan ya, supaya tidak dia selalu berada pada identitas gagalnya. Ya, tidak merasa dirinya selalu salah. Makanya kita kuatkan dulu identitasnya. Tidak memberikan dia pernyataan-pernyataan yang negatif, yang berlawanan dalam diri sendiri. Ya, makanya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita kuatkan. Ya, misalkan ada seorang anak melakukan pelanggaran, saat upacara bendera dan pakai kopi. Kita panggil anak tersebut ke kantor atau ke kelas ya. Kelihatannya kan ada salah apa. Kemudian dia kuatkan lagi, tidak menyalahkan anak tersebut. Ya, kenapa kemudian pakai kopi? Kita berusaha tahu keras sendiri ya. Dia sendiri itu. Jadi kita harus apa? Kuatkan ya dalam bentuk pernyataan. Ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dulu Bapak juga pernah melakukan kesalahan seperti apa? Anak lakukan. Pada waktu upacara dulu orang Bapak tidak memakai atribut lengkap. Itu dikuatkan ya, sehingga anak tersebut termotivasi nanti. Ya, tidak merasa tidak selalu berada dalam posisi yang salah. Ya, tuh. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini namanya bentuk penguatan untuk menstabilkan identitas supaya dia tidak istilahnya ya, itu ya. Nah, itu. Jadi yang berikutnya setelah nanti muncul apa menstabilkan identitas, kemudian baru lakukan yang namanya validasi tindakan yang salah. Ya. Jadi dalam validasi tindakan yang salah ini, tentunya Bapak Ibu nanti bisa menanyakan berbagai alasan-alasan anak tersebut melakukan hal seperti itu. Ya, jadi ditanyakan. Ya, mungkin sini kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi mungkin orang melakukan suatu bentuk kesalahan itu pasti ada tujuannya, ya, ada tujuannya. Ya, makanya itu digali ya. Ya. Itu dalam langkahnya validasi tindakan yang salah itu. Kemudian mungkin dalam pertanyaan yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi itu kita apa? Dari kepada dari anak tersebut solusi apa yang kira-kira bisa ditawarkan untuk memperbaiki kesalahannya. Oke, itu. Nah setelah itu, yaitu menanyakan keyakinan yang lain, menanyakan keyakinan. Dasarnya apa? Yaitu berdasarkan keyakinan yang sudah dibuat di kelasnya. Ya, apabila bagi ada sebenarnya ada yang melanggar, ada pakai kopi. Jadi mungkin di kelasnya sudah terbentuk keyakinan meningkatkan disiplin, itu bahkan ada keyakinan kelasnya. Berarti itu kan kita tanyakan lagi ke siswanya sendiri ya. Kira-kira keyakinan yang mana yang dilanggar oleh siswa tersebut? Mungkin dia akan kembali pada keyakinan yang sendiri. Ya, barangkali mungkin nilainya yang akan coba dalam bentuk kedisiplinan. Itu. Jadi inilah nanti langkah-langkah yang Bapak Ibu bisa lakukan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di sekolah dengan menerapkan segitiga restitusi ini dan memposisikan diri kita pada 5 posisi kontrol. Itu yang terpenting adalah memposisikan diri kita sebagai pemantau atau sebagai manajer. Itu yang penting dalam menangani kasus yang terjadi di sekolah. Nah, selanjutnya, ini adalah merupakan dokumentasi penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan, di mana di sini ada siswa yang mengalami permasalahan, di mana siswa yang pertama itu tidak mengikuti pada saat upacara bendera. Kemudian yang kedua adalah ini siswanya tidak mengikuti, tidak mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh gurunya dalam kelompok. Artinya diaktif dia pekerjaan. Oke, kemudian yang di sini diberikan ditawarkan berbagai solusi yang bisa mengatasi permasalahan tersebut dengan menerapkan segitiga restitusi. Ya, baik. Nah, itulah tadi ya beberapa materi
saya dapatkan dari proses mengikuti program pendidikan guru penggerak yang kurang lebih selama berjalan 2 bulan ini ya, tentunya masih panjang lagi perjalanannya sampai nanti saya dilakukan pada modul 3 ya, itu prosesnya masih kurang lebih lagi 4 bulan ya, 4 bulan di mana nanti ya supaya ini bisa terlaksana, bisa saya mendapatkan hasil yang baik ya. Artinya bisa nanti setiap apa yang saya pelajari nantinya bisa memberikan imbas yang positif kepada Bapak Ibu guru semuanya. Oke, barangkali dari pemaparan saya ya ada hal-hal yang mungkin yang kurang berkenan, oke, mungkin masih belum menjadi sesuatu yang penasaran buat Bapak Ibu. Nanti kita lanjutkan pada kegiatan yang berikutnya, yaitu melakukan kolaborasi ya. Jadi kita harus itu setiap saat itu melakukan kolaborasi tentang praktik-praktik baik yang bisa kita lakukan untuk memajukan pendidikan khususnya di sekolah SD Negeri 2 ini. Oke, jadi sebagai akhir kata karena tadi saya ucapkan banyak terima kasih karena Bapak Ibu semuanya sudah mengikuti dan berpartisipasi aktif ya dalam kegiatan yang saya lakukan kali ini, yaitu memberikan sosialisasi terkait dengan budaya positif yang bisa menguatkan pembiasaan di sekolah ya, dengan nilai-nilai kebajikan universal yang kita yakini ya. Nah itu, jadi itulah yang dapat saya sampaikan sebagai akhir kata karena tadi sudah dibuka dengan penganjungan, maka saya akhiri dengan mengucapkan Om Santi ya. Om Santi.